Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam dengan tema penguasa besar dan ilmuwan Islam masa Daulah Ayyubiyah. Nah, pada materi kali ini akan dibagi menjadi beberapa subbab, di antaranya yaitu yang pertama, penguasa besar Daulah Ayyubiyah. Kemudian subbab tema yang kedua yaitu mengenai kiprah penguasa Daulah Ayyubiyah dalam memajukan peradaban Islam. Lalu subbab tema yang ketiga adalah sumbangsih besar ilmuwan Islam masa Daulah Ayyubiyah. Nah, teman-teman tahu nggak sih ada berapa total khalifah yang menguasai Daulah Ayyubiyah? Ini dia, ada 9 khalifah penguasa Daulah Ayyubiyah. Nah, pada kali ini yang akan kita belajar tidak semuanya ya. Kita akan belajar 3 biografi khalifah terkenal pada masa Daulah Ayyubiyah. Lalu siapa saja 9 penguasa Daulah Ayyubiyah itu? Simak slide berikut ini. Ini dia, ada 9 khalifah penguasa dinasti Ayyubiyah. Dimulai dari Salahuddin Al-Ayyubi hingga Malik Al-Ashraf Muzaffaruddin. Lalu coba tebak. Nah, siapakah gambar yang ada di bawah ini? Siapakah beliau? Beliau merupakan sang pembebas Baitul Maqdis atau kita sebut dengan Al-Quds, dan juga beliau ini juga merupakan pendiri Daulah Ayyubiyah. Siapa lagi kalau bukan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu dia teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Sudah siap semuanya? Oke, langsung kita mulai. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau yang kita kenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi ini memiliki nama lengkap Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Beliau lahir di Benteng Tikrit namanya, yaitu di wilayah negara Irak. Tahun berapa? Tahun 532 Hijriah. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini sedari kecil beliau sudah menguasai berbagai macam ilmu, baik ilmu sastra, ilmu kalam, dan juga menjadi penghafal Al-Quran. Dan waktu masa mudanya nih ya, Salahuddin Al-Ayyubi ini mempelajari ilmu-ilmu perang, jadi mulai dari strategi perang, teknik berperang, dan juga dalam hal politik. Maka tidak heran ya, pada usia 45 tahun ini Salahuddin telah menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia Islam. Salah satunya adalah telah berhasil mengusir tentara salib. Salahuddin Al-Ayyubi wafat di kota Damaskus pada tahun 1193 Masehi pada usia 57 tahun. Nah, dari Salahuddin Al-Ayyubi ini kita bisa meneladani 2 hal atau 2 aspek, yakni aspek kepemimpinan dan juga aspek keperwiraan. Dalam contoh kepemimpinan, Salahuddin merupakan seorang sultan yang memiliki kemampuan memimpin yang baik. Dibuktikan dengan caranya dalam memilih para wazir. Nah, sudah tahu apa itu wazir? Oke, wazir adalah penasehat raja atau biasa kita sebutnya itu pembantu raja ya, yang membantu urusan-urusan raja begitu. Lalu selain itu juga Salahuddin telah berhasil mengembalikan mazhab Sunni, di mana sebelumnya daulah yang berkuasa itu bermazhab Syiah, yaitu Daulah Fatimiyah. Sehingga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dianggap sebagai pembaharu di kota Mesir. Oke, kita kembali ke kepemimpinan dan juga keperwiraan ala Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, tadi sudah dibahas ya, jadi salah satu bentuk kepemimpinan yang dapat kita teladani dari tokoh Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah keadilannya dalam merekrut pegawainya gitu. Jadi ada wazirnya direkrut bukan dari keluarganya, tetapi karena memang kemampuannya, kecerdikannya, kecerdasannya gitu. Selain itu juga Salahuddin ini membagi wilayah kekuasaannya kepada saudara-saudara dan keturunannya, sehingga melahirkan beberapa cabang. Ada sekitar 10 cabang Kesultanan Ayyubiyah. Ada di Mesir sampai di Yaman dan seterusnya gitu ya. Lalu di kolom sebelah kanan kalian bisa lihat di situ ada dalam bidang keperwiraan. Dalam bidang keperwiraan ini hubungannya adalah dengan bidang militer gitu ya. Jadi dalam bidang militer ini
Seperti yang kita ketahui, Salahuddin merupakan seorang pembaharu di Mesir, juga merupakan seorang pembebas Baitul Maqdis tadi ya. Nah, selain itu, beliau itu dikenal dengan strategi perangnya yang sangat bagus. Salahuddin ini telah menyatukan provinsi-provinsi di Arab, terutama di Mesir dan Syam pada satu daulah kekuasaan gitu. Selain itu, Salahuddin juga membangun tembok kota di Kairo dan Bukit Muqattam sebagai benteng pertahanan. Jadi di sini bagaimana usaha Salahuddin itu dalam mempertahankan negaranya, stabilitas keamanan negaranya. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa saja peperangan terpenting yang pernah dilalui sama Salahuddin Al-Ayyubi ini? Yang pertama adalah pertempuran Syafriyah, kemudian ada pertempuran Hittin, dan yang paling kita ketahui adalah pembebasan Baitul Maqdis atau yang kita kenal dengan sebutan Al-Quds. Oke, sekarang kita masuk ke khalifah yang selanjutnya, yaitu Sultan Al-Adil Syaifuddin. Sultan Al-Adil Syaifuddin ini merupakan penguasa keempat dari dinasti Ayyubiyah. Beliau memiliki nama lengkap Al-Malik Al-Adil Syaifuddin Abu Bakar bin Ayyub. Tadi sudah dijelaskan bahwa beliau merupakan penguasa keempat dinasti Ayyubiyah, di mana beliau memerintah pada tahun 596 sampai 615 Hijriah atau 1200 sampai 1218 Masehi, di mana pusat pemerintahnya adalah di kota Damaskus. Al-Adil, Sultan Al-Adil ini merupakan seorang pemimpin pemerintahan dan pengatur strategi yang berbakat serta strateginya itu efektif untuk menghalau musuh. Nah, tahukah kalian bahwa Sultan Al-Adil Syaifuddin ini memiliki prestasi-prestasi? Nah, ini dia, prestasi-prestasi Al-Malik Al-Adil. Di antaranya yaitu, dari beberapa tahun selama beliau memerintah ini, beliau telah berhasil mencapai prestasi-prestasi ya, khususnya dalam bidang militer. Contohnya dari tahun 1168 sampai 1169 ini beliau itu melakukan ekspedisi militer ke Mesir dan juga pernah memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di Kiev, Mesir. Pernah juga ikut memerangi pasukan salib, menjadi gubernur di wilayah utara Mesir, menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul, menjadi gubernur serta menjadi sultan di Damaskus. Nah, sekarang kita masuk ke khalifah yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu Sultan Al-Kamil Muhammad. Beliau memiliki nama lengkap Al-Kamil Nasyruddin Abu Al-Mali Muhammad, atau yang biasa disebut dengan Al-Kamil. Merupakan putra dari Al-Adil ya, jadi keturunan turun-temurun gitu ya menjadi sultan. Al-Kamil juga pernah ikut memimpin pertahanan dalam menghadapi pasukan salib ya, waktu itu untuk mengepung kota Dimyat. Nah, kemudian dia menjadi sultan setelah ayahnya wafat. Lalu pada tahun 1219, ia itu hampir kehilangan tahta karena konspirasi kaum Kristen Koptik. Hingga akhirnya Al-Kamil ini melakukan kesepakatan perdamaian dengan Frederick II yang isinya diantaranya yang pertama, mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya pada pasukan salib. Dan juga kaum muslimin serta Yahudi dilarang memasuki kota tersebut kecuali di sekitar Masjidil Aqsa dan Masjid Umar. Nah, jadi itu isi kesepakatan dengan Frederick II itu pada waktu masih terjadinya perang salib ya. Nah, itu dia isi perjanjian yang dilakukan antara Al-Kamil dengan Frederick II. Sekarang kita ketahui ada beberapa peristiwa yang pernah dialami oleh Sultan Al-Malik ini. Di antaranya, beliau ini pernah memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib tadi ya, yang mengepung kota Dimyat. Kemudian dia juga pernah menjadi sultan dinasti Ayyubiyah menggantikan Al-Adil yang sebelumnya telah meninggal. Serta dia juga pernah tadi hampir kehilangan tahtanya karena dengan kaum Kristen Koptik tadi. Setelah itu akhirnya kota Dimyat jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Al-Kamil juga pernah beberapa kali menawarkan perdamaian dengan pasukan salib ya, dengan perjanjian damai dan yang lainnya. Kemudian dia juga kembali membangun tembok di Yerusalem yang telah dirobohkan oleh Al-Mu'azzam saudaranya. Setelah itu dia juga pernah mengembalikan salib asli yang dulu terpasang di kubah batu Baitul Maqdis kepada orang Kristen. Hingga akhirnya Al-Kamil meninggal dunia pada tahun 1238 Masehi dan kedudukannya sebagai sultan digantikan oleh
oleh Salih Al-Ayyubi. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga anak-anak semua paham, dan semoga materi yang Ustazah sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Syukron, jazakumullahu khairan katsir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.